Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita masih membahas soal bagaimana menyimpan dan juga membuang obat-obatan. Masih bersama narasumber kita, Pak Yogi yang merupakan apoteker. Pak, bagaimana tanda obat yang sudah rusak nih, Pak? Tanda obat rusak yang pertama melewati tanggal kadaluarsa. Terus yang kedua melewati tanggal BUD. Yang ketiga terjadi perubahan warna, bentuk, dan rasa. Yang selanjutnya terjadi atau ada bintik-bintik hitam pada tablet. Kemudian terjadi perubahan struktur, seperti misalkan kalau sirup menjadi sangat kental, yang tadinya encer menjadi sangat kental. Kemudian terbuka kemasan aslinya, itu masuk ke kategori obat rusak. Itu, Mbak. Oke. Nah, kemudian Pak Yogi kan di setiap obat-obatan itu ada tanggal kadaluarsanya ya gitu. Sebaiknya dibuang tuh kapan sih Pak? Pada saat memang mepet sudah mau menjelang kadaluarsa atau gimana? Selama obat itu ada pada kemasan aslinya, boleh digunakan sampai tanggal kadaluarsa. Misalkan tanggal 14 Februari, ya sampai tanggal 13 masih bisa diminum. Seperti itu. Oke. Nah, cara membuangnya ini Pak Yogi, gimana cara membuang obat-obatan ini dengan benar? Nah, pembuangan obat ini bertujuan agar obat ini tidak disalahgunakan oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab, dan agar obat ini tidak mengkontaminasi lingkungan sekitar. Nah, caranya untuk yang berbentuk tablet itu, yang pertama harus digunting, harus dikeluarkan dari kemasan aslinya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dihancurkan, setelah dihancurkan dicampur dengan ampas kopi atau tanah, agar tidak terlihat bentuk obatnya, kemudian baru dibuang ke tempat sampah. Untuk sirup, sama, sirupnya itu kemudian dibuka kemasan obatnya, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dicampurkan dengan tanah atau ampas kopi, kemudian baru dibuang. Jadi sebisa mungkin tidak menunjukkan obat aslinya, bentuk aslinya. Oke, baik. Nah, soalnya beberapa kasus ada yang menyalahgunakan obat-obat kadaluarsa, seperti misalkan obat kadaluarsa dibuang dengan kemasan asli, kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab menemukan itu, kemudian diambil, kemudian dibuka kemasannya, kemudian dijual lagi. Ada yang seperti itu. Oke, jadi bahaya juga kalau misalnya tidak benar membuang obat ya Pak Yogi? Iya, betul, sangat berbahaya. Nah, kemudian Pak Yogi ini ada beberapa fakta atau mitos, sebenarnya jadi masih pertanyaan mengenai obat-obatan. Ini yang pertama Pak Yogi katanya meningkatkan dosis obat itu menyebabkan penyakit lebih cepat sembuh. Mungkin juga dengan beberapa lebih dari 1 kapsul, Pak Yogi ya. Apakah ini bisa membuat penyakit lebih cepat sembuh? Mitos. Karena dosis itu sudah dihitung sedemikian rupa agar sesuai dengan keadaan pasien atau kondisi pasien. Jadi misalkan menggandakan dosis itu malah sangat berbahaya karena bisa menimbulkan overdosis. Atau kalau misalkan obat-obat bebas, misalkan paracetamol, obat bebas bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Nah, itu kemudian saking sangat sakit kepalanya, kemudian langsung minum 2. Ada memang yang seperti itu dan tidak terjadi apa-apa. Itu pada saat itu memang tidak terjadi apa-apa. Nah, berbahayanya untuk jangka panjangnya, Mbak, mungkin akan berbahaya ke organ-organ tubuh yang lain. Nah, katanya nih Pak Yogi, obat paten itu lebih baik daripada obat yang generik atau obat yang lebih murah. Mitos. Jadi memang selama ini yang beredar di masyarakat seperti itu. Jadi obat-obat BPJS atau obat-obat generik itu nggak mempan atau nggak manjur. Padahal secara kualitas obat generik dan obat paten atau obat merek itu sama secara kualitas. Obat generik itu mengambil prosedur pembuatan, kemudian formulasi itu dari obat paten. Dibuat sama seperti obat paten, hanya karena obat generik tidak melakukan promosi secara besar-besaran, makanya obat generik tidak lebih murah dibandingkan dengan obat paten. Sedangkan obat paten atau obat bermerek itu harus
harus membayar harga mahal karena membutuhkan promosi yang lebih luas. Tapi kalau secara kualitas, obat generik dan obat bermerek atau obat paten sama. Oke. Kemudian Pak Yogi, katanya kalau suatu obat terbukti manjur untuk seseorang, maka pasti akan manjur juga nih buat kita yang juga akan mengkonsumsi obat itu. Mitos juga. Jadi tergantung setiap pasien mempunyai karakteristik dan riwayat penyakit masing-masing. Misalkan si A minum obat anti nyeri X, nggak apa-apa nih sembuh. Kemudian pasien B ternyata punya riwayat penyakit lambung, mengkonsumsi obat X itu yang ternyata kontraindikasi untuk penyakit lambung. Jadi tidak semua obat yang cocok untuk pasien A, cocok juga untuk pasien B. Makanya dibutuhkan konsultasi obat dengan apoteker di apotek atau rumah sakit. Oke. Nah, satu lagi nih, Pak Yogi, katanya kalau mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama dan mungkin banyak gitu ya, bisa merusak ginjal katanya, Pak. Bisa iya, bisa tidak, tergantung obatnya. Jadi untuk beberapa obat seperti anti nyeri, golongan NSAID atau golongan non-steroid ini memang kalau dikonsumsi jangka panjang akan berefek ke ginjal. Tapi untuk obat-obat seperti hipertensi atau diabetes justru akan menghalangi terjadinya kerusakan ginjal. Jadi tergantung obatnya, Mbak. Kalau obat-obatan seperti anti nyeri itu akan merusak ginjal kalau dikonsumsi jangka panjang, terutama golongan non-steroid seperti natrium diklofenak, piroxicam, ibuprofen. Seperti itu. Oke, baik. Baiklah, Pak Yogi, terima kasih sudah banyak sharing-sharing soal obat-obatan ini. Makasih banyak, Pak Yogi. Sama-sama, Mbak. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi ya. Kita sudah tahu jadi pentingnya menyimpan obat itu dengan cara yang benar, kemudian juga membuangnya supaya tadi kadarnya tidak rusak, tidak mengurangi manfaat, dan lain-lain. Jadi harus menyimpannya itu dengan tepat, sesuai dengan jenis obat-obatannya, suhu yang harus yang tertera pada kemasan juga. Jadi memang semuanya harus dibaca terlebih dahulu, cara menyimpan dan lain-lain. Jangan sampai sudah kadaluarsa juga masih digunakan. Jadi mungkin harus rajin mengecek juga ya Pak Yogi obat-obatan yang disimpan. Betul, harus rajin. Terutama kalau di rumah ya Mbak, kalau di rumah biasanya kan ditaruh di asal naruh, jadi nggak bisa lihat tanggal kadaluarsa. Jadi memang harus dicek tanggal kadaluarsa dan penyimpanannya. Itu sangat penting. Nah, jadi memang harus dicek secara berkala, siapa tahu nanti ada yang sudah kadaluarsa, jangan sampai dikonsumsi, jadi harus dicek, kemudian dibuang dengan tadi cara-cara yang sudah Pak Yogi sebutkan. Dan juga berkaitan dengan fakta dan mitos, tadi ya sudah dijelaskan juga, ada beberapa yang mitos yang sudah beredar di masyarakat, tapi jangan sampai kita percaya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yogi apa alasan-alasan dari mitos-mitos yang sudah beredar. Semoga bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Pak Yogi yang merupakan apoteker. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Sobat Eljon semuanya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya. Sekarang juga.